Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengrajin batik, kepada desainer batik, kepada pengusaha batik, kepada para pecinta batik, kepada para pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi, menciptakan dan memproduksi dan menggunakan batik sebagai karya adiluhung bangsa kita Indonesia. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan, tetapi juga karena makna filosofinya. Batik adalah wajah kita. Batik adalah kehormatan kita. Dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Jutaan orang bekerja di industri batik kita dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian, nilai dan perputaran dari industri batik ini, dan saya melihat setelah pandemi ini, insya Allah kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Dan saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali batik bangkit, karena juga perekonomian kita juga tumbuh baik tahun lalu, kuartal pertama, kuartal kedua, dan kita harapkan tahun depan juga akan semakin baik pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga berbagai event nasional dan internasional juga mulai banyak sekali diselenggarakan, seperti juga pada hari ini, yaitu Gelar Batik Nusantara. Pengrajin dan pengusaha batik punya kesempatan yang sangat baik untuk kembali bangkit lagi, berkarya, berinovasi, dan saya mengajak kepada para pengrajin, desainer, pengusaha, pecinta batik, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi kita ini sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan batik yang kita miliki dengan mengeksplorasi desain, motif, dan warna yang selalu ada yang baru setiap tahunnya agar batik semakin beragam dan menarik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gelar Batik Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi ke atas panggung, kami undang dengan hormat kepada Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, Ibu Wuri Ma'aruf Amin, Menteri Perindustrian, Menparekraf, Sekretaris Kabinet, Ketua Yayasan Batik Indonesia, dan Ketua Pelaksana Gelar Batik Nusantara. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara untuk bersiap mencomplong batik bersama, dan mohon izin kita akan hitung mundur bersama-sama. Izin Bapak dan Ibu, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan ini. Gelar Batik Nusantara 2023 telah resmi dibuka.
Presiden Jokowi membuka gelaran Batik Nusantara 2023 dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengrajin, desainer, pengusaha, pecinta, dan pemakai batik atas kontribusi mereka dalam melestarikan dan mengembangkan batik sebagai karya adiluhung bangsa Indonesia. Beliau juga menekankan bahwa batik bukan hanya tentang keindahan, tapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam, merupakan identitas dan kehormatan bangsa. Presiden Jokowi juga menyoroti peran penting industri batik dalam menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan memberikan penghasilan bagi rakyat Indonesia. Beliau mengapresiasi nilai dan perputaran ekonomi dari industri batik, serta memprediksi kenaikan yang lebih tinggi setelah pandemi. Momentum kebangkitan ekonomi Indonesia menjadi kesempatan yang baik untuk membangkitkan kembali industri batik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan banyaknya event nasional maupun internasional, pengrajin dan pengusaha batik memiliki peluang besar untuk berkarya dan berinovasi. Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi dengan terus mengembangkan batik melalui eksplorasi desain, motif, dan warna yang baru setiap tahunnya, sehingga batik semakin beragam dan menarik. Beliau kemudian secara resmi membuka gelaran Batik Nusantara 2023. Acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, Ketua Yayasan Batik Indonesia, dan Ketua Pelaksana Gelar Batik Nusantara yang kemudian bersama-sama melakukan prosesi mencomplong batik sebagai simbol peresmian acara. Berdasarkan sumber konten pidato tersebut, secara umum pidato ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimulai dari strukturnya, yaitu sudah jelas, dimulai dengan salam pembuka, ucapan terima kasih, isi pidato, dan salam penutup. Yang kedua yaitu dalam bahasa formal. Bahasa formal itu sudah sesuai dengan acara resmi. Yang ketiga yaitu dari segi tata bahasa sudah digunakan sebagian besar benar, meskipun mungkin ada beberapa kalimat yang bisa diperhalus agar lebih efektif. Yang keempat yaitu dari segi kosakata itu sudah sesuai dengan konteks acara dan audiens. Namun ada beberapa hal kecil yang dapat diperhatikan, yaitu redundansi. Beberapa frasa mungkin sedikit berulang, misalnya terus dan telah. Yang kedua yaitu efektivitas kalimat. Beberapa kalimat bisa dipersingkat atau diubah susunannya agar lebih mudah dipahami. Secara keseluruhan, pidato tersebut sudah memenuhi standar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan layak untuk disampaikan dalam acara resmi. Berikut adalah poin-poin yang penting untuk disampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih. Pidato diawali dengan ucapan terima kasih kepada para pengrajin, desainer, pengusaha, pecinta, dan pemakai batik atas kontribusi mereka dalam melestarikan batik sebagai karya adiluhung bangsa. Yang kedua, keistimewaan batik. Batik dianggap istimewa bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena makna filosofisnya. Batik juga adalah identitas dan kehormatan bangsa serta menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Yang ketiga, momentum kebangkitan batik. Setelah pandemi, industri batik diharapkan mengalami peningkatan. Momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dan penyelenggaraan berbagai acara nasional dan internasional memberikan kesempatan bagi pengrajin dan pengusaha batik untuk kembali bangkit berkarya dan berinovasi. Selanjutnya, ajakan untuk pengembangan batik. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi dalam mengembangkan batik dengan mengeksplorasi desain, motif, dan warna baru. Selanjutnya, peresmian gelar Batik Nusantara 2023. Pidato diakhiri dengan peresmian pembukaan gelar Batik Nusantara 2023. Dan yang terakhir, acara Complang Batik. Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Menteri Perindustrian, Menparekraf, Sekretaris Kabinet, Ketua Yayasan Batik Indonesia, dan Ketua Pelaksana Gelar Batik Nusantara melakukan Complang Batik sebagai tanda peresmian acara.